Alaina Hardy ditemukan tewas di apartemennya di New York dengan luka parah dan adanya tanda-tanda kekerasan. Tetapi yang paling mengejutkan, pelakunya adalah seseorang yang tak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Alaina Hardy lahir pada tanggal 14 Maret 1994 di Arizona, Amerika Serikat. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya. Di sekolahnya, Alaina dikenal sebagai murid yang rajin dan pintar. Dan ketika dia lulus SMA di tahun 2012, Alaina memutuskan untuk meninggalkan kotanya dan pindah ke kota besar. Di tahun 2015, Alaina menjalankan impiannya. Dia tiba di kota New York dengan penuh ambisi dan harapan. Di usianya yang ke-21 tahun, dia mengejar mimpinya untuk bisa menjadi seorang perawat. Dan dia menjadi mahasiswi di jurusan keperawatan di Hunter College. Dengan masa depan yang cerah di depannya, Alaina membenamkan dirinya dalam studinya. Di bulan Agustus 2020, dia pindah ke sebuah apartemen. Menurut keluarganya, Alaina terlihat sangat bahagia dan dia memang memimpikan bisa tinggal di kota yang besar. Kepribadiannya yang menarik membuatnya langsung disukai oleh banyak orang kemanapun dia pergi. Namun perjalanan yang penuh harapan ini berubah menjadi gelap ketika dia bertemu dengan Fernando Munera, seorang pria berusia 25 tahun yang tinggal di lantai 1 dari gedung apartemennya. Awalnya hubungan mereka hanya seperti tetangga pada umumnya. Namun lama-lama hubungan mereka mulai berkembang menjadi hubungan romantis. Saat mereka mulai berkencan, mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama tetapi tetap tinggal di apartemen mereka masing-masing. Namun apa yang dimulai sebagai romansa yang menggebu-gebu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Teman dan tetangga sering melihat pasangan ini mengajak anjing mereka jalan-jalan, mengendarai sepeda motor, dan tampak dekat juga tak terpisahkan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada hubungan yang tegang karena ketidakstabilan. Seiring berlalunya waktu, perilaku Fernando semakin tidak menentu dan agresif. Hubungan mereka yang awalnya intens dan penuh dengan gairah, segera berubah menjadi penuh kontrol, kecemburuan, dan pergolakan emosional yang toksik. Alaina adalah orang yang outgoing dan suka menghabiskan waktu bersama dengan temannya. Sedangkan Fernando 180 derajat kebalikannya. Fernando mulai melarang Alaina bertemu dengan teman-temannya dan tidak mengizinkannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu. Dia juga mulai sering membalas pesan teks dari teman Alaina tanpa Alaina mengetahuinya. Pada 13 Mei 2021, kurang dari setahun dari hubungan mereka, kekerasan semakin meningkat. Dalam sebuah insiden yang mengerikan, Fernando menahan Alaina di apartemennya sendiri, merusak barang-barangnya, dan menyita ponselnya untuk mencegahnya meminta bantuan. Untungnya, Alaina bisa menyelinap keluar dan meminta pertolongan. Dan insiden ini mengakibatkan Fernando ditangkap. Fernando menghadapi tuduhan pelecehan, penahanan yang melanggar hukum, dan tindakan kekerasan. Namun pada akhirnya dia dinilai bukan sebagai ancaman dan dia pun dibebaskan. Perintah penahanan dikeluarkan yang melarangnya untuk mendekati Alaina. Namun itu tidak menghentikannya dan yang terjadi selanjutnya adalah pola pelecehan yang semakin tiada henti. Fernando mulai membombardir Alaina dengan panggilan telepon puluhan kali dalam satu akhir pekan. Dia juga mengkritik penampilannya, mencoba mengendalikan cara berpakaiannya. Obsesinya semakin mendalam dan cengkramannya pun semakin kuat. Dan dia tidak tahan memikirkan Alaina hidup mandiri di luar kendalinya.
Tetangga tentu menjadi tidak nyaman melihat keadaan semua itu. Mereka memperhatikan kehadiran Fernando yang tidak menentu, terlihat bergumam sendiri dan mondar-mandir dengan marah di depan gedung. Pada tanggal 19 Mei 2021, ketegangan akhirnya meledak. Malam itu, Fernando terlihat di luar apartemen dengan tangan terkepal dan mondar-mandir karena marah. Sebelumnya, Fernando telah berdebat dengan Alaina dan Alaina menolak untuk mengizinkannya masuk ke apartemennya. Alaina sempat menelpon ke 911 dan seorang polisi datang hanya untuk mencatat laporan dan kemudian pergi. Karena saat itu Fernando telah menghilang. Fernando menghilang selama beberapa jam yang memunculkan asumsi bahwa kekacauan telah mereda. Tetapi dia sebenarnya sedang bersiap untuk sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Di sekitar pukul 8:30 malam, dia kembali bersenjatakan pisau dan pistol angin. Fernando kemudian memanjat dari tangga darurat dan memaksa masuk ke apartemen Alaina melalui jendela. Alaina hampir tidak punya waktu untuk bereaksi dan tidak bisa memberikan perlawanan. Dia merasa terkejut dengan serangan mendadak itu, berhadapan langsung dengan mantan pacarnya sebelum dia sempat berpikir, bergerak atau berteriak. Dan tidak ada tempat untuk dia lari dan tidak ada yang bisa menghentikan mantannya. Dalam hitungan detik, apartemen kecil itu menjadi medan pertempuran. Fernando bersenjatakan pisau dan diliputi amarah melepaskan seluruh kekuatan dan obsesinya dan dia menikam Alaina sebanyak 18 kali. Pisau itu melukai tubuh bagian atasnya. Setiap tusukan dilakukan dengan brutal dan tak henti-hentinya. Apartemen itu bergema dengan suara-suara tangisan putus asa dari Alaina dan kekacauan yang mengikutinya. Alaina terus berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Fernando meneruskan aksinya. Dia menggunakan pistol angin bukan sebagai senjata kematian, tetapi sebagai alat untuk menakut-nakuti Alaina. Dia mengayunkannya, mengarahkannya dan menunjukkan kepada Alaina bahwa bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih memegang kendali. Tujuan dia melakukan itu bukan hanya untuk menyakitinya, tetapi untuk mendominasi sepenuhnya. Dan ketika serangan akhirnya berakhir, apartemen itu menjadi sunyi dan kegilaan itu akhirnya selesai. Saat polisi tiba, kerusakan telah terjadi. Apartemen itu baru saja menjadi tempat kejadian perkara, diselimuti keheningan dan kengerian. Alaina ditemukan terbaring di atas genangan darahnya sendiri. Terdapat 7 luka tusuk di bagian lehernya dan memiliki banyak bekas luka gigit di tubuhnya. Dia segera dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya dia meninggal dunia dalam perjalanan. Fernando sendiri juga ditemukan di TKP mengalami beberapa luka tusuk di dadanya. Luka itu diakibatkan dari usaha terakhir Alaina saat mempertahankan hidupnya. Fernando kemudian dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis namun berhasil pulih. Detektif menyelidiki masa lalunya dan apa yang mereka temukan sangatlah mengerikan. Ditemukan adanya pola kendali, emosi yang meledak-ledak, insiden pelecehan dan penyerangan sebelumnya. Catatan pengadilan menegaskan bahwa Fernando memang mudah marah dan kematian Alaina bukanlah tindakan kekerasan pertamanya. Diketahui kalau sudah dikeluarkan perintah penahanan terhadapnya, namun gagal total. Keluarga Alaina merasa hancur, ibunya tidak percaya bahwa putrinya telah meninggal dunia. Semakin sedih karena Alaina telah melakukan semua yang dia bisa. Dia meminta bantuan, menetapkan batasan dan mengambil langkah hukum, tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika berita pembunuhan ini menyebar, warga New York turun ke jalan. Para wanita berbaris dengan atas nama Alaina dan acara peringatan diadakan. Kematian Alaina menjadi simbol pengingat tragis tentang bagaimana sistem telah gagal melindungi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.
Selagi masih menjalani perawatan medis, Fernando langsung ditahan oleh pihak berwajib. Hal ini dilakukan untuk mencegahnya melarikan diri atau menghancurkan barang bukti. Dan dia langsung dikenai 3 dakwaan utama, yaitu pembunuhan, pencurian dengan masuk paksa, dan pelanggaran surat penahanan. Penangkapannya berlangsung cepat, tidak ada perlawanan yang tersisa dari dirinya. Hanya keheningan dan beban atas apa yang telah dilakukan. Saat petugas memborgol dan membawanya keluar, tidak ada suara yang dikeluarkan. Di kantor polisi, Fernando tetap tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap ke depan, tidak kooperatif, tidak memberikan penjelasan, dan tidak ada penyesalan. Saat penyelidikan semakin mendalam, semuanya menjadi jelas. Fernando tidak pernah melihat Alaina sebagai seorang pasangan, dia hanya menganggapnya sebagai properti, sesuatu untuk dimiliki. Dan ketika Alaina menjauh darinya, Fernando menafsirkannya sebagai pengkhianatan. Dalam bulan-bulan menjelang persidangan, bukti-bukti yang ditemukan semakin banyak. Para saksi telah menggambarkan perilaku Fernando yang tidak menentu pada hari-hari sebelum pembunuhan. Dia terlihat mondar-mandir, bergumam sendiri di depan apartemen Alaina. Rekaman pengawasan memperlihatkan gerakannya dengan presisi yang mengerikan. Pada hari pertama persidangan, setiap kursi terisi penuh. Keluarga Elena duduk di depan dengan mata terpaku pada seorang pria yang telah mengambil nyawa Alaina dari mereka. Penuntutan dibuka dengan garis waktu yang suram, yaitu kisah terperinci tentang seorang pria yang terjerumus ke dalam kemarahan yang posesif. Mereka menampilkan Fernando sebagai orang yang metodis bukan impulsif, dan menyebut kalau ini bukan momen kegilaan dan ini adalah tindakan dengan perencanaan sebelumnya. Mereka menunjukkan rekaman dari Fernando yang berkeliaran di luar gedung apartemen Alaina. Posturnya keras dan wajahnya tegang karena marah. Mereka kemudian juga menceritakan bagaimana Fernando pergi dan kemudian kembali dengan membawa pisau dan pistol angin. Kemudian ditampilkan foto-foto yang diambil di tempat kejadian perkara membuat ruangan menjadi sunyi. Darah, dinding yang terkena darah, perabotan yang rusak, kehidupan yang dipadamkan secara brutal. Seorang ahli patologi forensik memberitahu juri tentang luka Alaina, yaitu 18 luka tusuk yang terkonsentrasi di tubuh bagian atas. Luka tusuk itu tidak acak, terkendali, terarah, dan disengaja. Teman-teman dari Alaina menceritakan hal-hal yang telah dikatakan Alaina pada mereka di hari-hari terakhir hidupnya, di mana Alaina merasa ketakutan. Dia telah memberitahu temannya tentang panggilan telepon, ancaman dan tekanan terus-menerus dari Fernando. Dan dia merasa takut dengan apa yang mungkin dilakukan Fernando, tetapi tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sedangkan pembela memberikan kisah yang berbeda. Mereka tidak menyangkal serangan itu, tidak menyangkal tentang kematian Alaina. Namun mereka menggambarkan Fernando sebagai seorang pria yang didorong menjauh dari hubungan yang tidak dapat diprosesnya. Mereka berpendapat bahwa kliennya itu merasa putus asa setelah diputuskan dan kliennya merasakan keruntuhan emosional. Tetapi jaksa penuntut tidak kehabisan akal. Mereka membalas dengan kejelasan dan keyakinan di mana Fernando telah merencanakan semuanya. Dan itu bukanlah tindakan dari seorang pria yang sedang hancur secara emosional, melainkan kekerasan yang dingin dan terencana. Pembela terus berjuang untuk menghadirkan sosok seorang pria yang hancur dan penuh dengan penyesalan. Namun jaksa penuntut memaparkan kenyataan yang mengerikan. Bahwa Alaina di saat-saat terakhirnya merasakan ketidakberdayaan dan rasa sakit di tangan seorang pria yang melihat kemandiriannya sebagai pembangkangan dan keberadaannya sebagai sesuatu yang harus dikendalikan atau dihancurkan. Keluarga Alaina tidak pernah absen sehari pun di pengadilan. Ibunya duduk dengan membawa foto putrinya yang dibingkai di dadanya. Dalam argumen penutup,
Jaksa meminta juri untuk melihat Fernando bukanlah sebagai sosok yang tragis, tetapi sebagai predator yang terencana. Sedangkan pembela melakukan satu upaya terakhir untuk menyelamatkan citra Fernando. Dan mereka memohon pengertian bahwa Fernando bertindak di saat keruntuhan emosionalnya. Juri berunding dan menjatuhkan vonis bersalah pada Fernando atas pembunuhan tingkat kedua, pencurian dan percobaan kriminal. Sebulan kemudian sidang vonis dilaksanakan. Ibu Alaina berdiri untuk memberikan pernyataan dampak korban. Tangannya terlihat gemetar, tetapi suaranya membawa patah hati dari kehidupan yang telah berubah selamanya. Dia berbicara tentang kekosongan yang ditinggalkan oleh putrinya. Jaksa penuntut mengajukan tuntutan hukuman maksimum. Kemudian Fernando juga maju untuk berbicara. Dia berdiri, terlihat pucat dan tampak terguncang. Menghadapi keluarga Alaina, dia mengucapkan permintaan maaf dan menyatakan kalau dia tidak bermaksud hal ini terjadi. Dan pada tanggal 20 Juni 2024, hakim menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara hingga seumur hidup. Saat vonis dijatuhkan, keluarga Alaina berpelukan merayakan keadilan untuk Alaina. Keluarga Alaina menolak membiarkan kematian Alaina menjadi akhir dari ceritanya. Mereka menjadi pendukung melawan kekerasan dalam hubungan. Mereka bermitra dengan organisasi lokal, meluncurkan kampanye kesadaran dan menyelenggarakan acara untuk mendidik orang lain tentang tanda-tanda pelecehan dan bahayanya mengabaikan tanda-tanda itu. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!